Halo anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat agar proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua yang mengadakan hati untuk mengangkat pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Hadirlah ya Tuhan dalam hati kami, agar dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita belajar iman dan kebersamaan dalam jemaat, diharapkan kepada kita semua mampu menjelaskan makna atau arti dari hidup beriman di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kita dapat menjelaskan ajaran kitab suci atau ajaran tentang cara hidup pertama. Yang ketiga, kita dapat menceritakan pengalaman yang mengungkapkan iman dalam jemaat. Yang keempat, kita dapat membuat pengalaman hidup beriman dalam bermasyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam iman, kita sebagai manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggil kita. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah. Iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Peran jemaat beriman dalam perkembangan dan pengembangan iman sangatlah perlu dan tidak boleh kita abaikan, karena kita membutuhkan sesama umat beriman agar iman kita dapat berkembang. Sebaliknya, mereka juga membutuhkan kita agar iman mereka juga dapat berkembang. Dalam iman memperlihatkan dua aspek, yaitu pribadi dan sosial. Pribadi yaitu hubungan individu dengan Allah, sementara sosial yaitu iman yang diungkapkan atau diwujud nyatakan dalam hidup bersama dengan jemaat, baik itu dalam keluarga, lingkungan, stasi maupun paroki. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pengamatan gambar. Dalam slide kita dapat melihat gambar yang pertama, Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjamuan. Nah, seperti inilah kira-kira hidup jemaat pertama. Nah, gambar yang di sebelahnya memperlihatkan bagaimana umat beriman Kristiani sedang melakukan doa bersama. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran kitab suci mengenai iman dan kebersamaan dalam jemaat. Kita dapat membuka Alkitab kita masing-masing, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita membaca dan memahaminya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan cara hidup jemaat pertama. Nah, orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Iman mereka dinyatakan dengan kesediaan untuk menerima pembaptisan. Setelah dibaptis, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan. Nah, setiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah, memecah-mecahkan roti secara bergiliran di rumah masing-masing,
makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Selain itu, mereka juga saling memperhatikan dan saling berbagi milik mereka sehingga tidak ada yang kekurangan. Nah, adapun ciri-ciri dari iman yang berkembang, yang pertama, hidup kita harus sesuai dengan Injil. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menerima dan mengerti firman Tuhan agar firman itu berbuah dan berlipat ganda. Yang keempat, tutur kata dan tindakan kita harus berkenan bagi Tuhan dan sesama. Yang kelima, pengalaman doa dan kegiatan-kegiatan berkenan bagi Tuhan dan sesama. Baiklah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri iman yang tidak berkembang. Yang pertama itu karena orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya, sehingga firman itu tidak berakar dan tidak tahan karena banyak godaan-godaan duniawi. Nah, yang kedua, orang yang memiliki pengetahuan imannya tidak bermakna dan doa-doa hariannya hanya di bibir saja. Nah, contoh sederhananya, ketika kita sedang melakukan ujian, sering sekali kita berdoa kepada Tuhan agar nilai kita mendapat nilai yang bagus, sementara kita tidak belajar. Nah, sementara yang diinginkan Tuhan, kita berdoa kepadanya, minta bantuan agar nilai kita dapat bagus, dan kita juga harus berusaha dengan cara belajar dengan tekun agar kita menghasilkan nilai yang bagus. Yang ketiga yaitu orang yang selalu berdoa tidak tulus, karena dalam berdoa ia tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi hanya ikut-ikutan atau supaya dilihat dan dipuji orang lain. Nah, contoh sederhananya, di antara kita masih banyak yang belum dari kesadarannya sendiri pada hari Minggu untuk pergi ke gereja. Sering di antara kita melihat orang lain ke gereja, maka kita ke gereja. Karena orang tuanya memaksa kita ke gereja, bukan dari kemauan kita sendiri. Itulah contoh sederhana dari tindakan yang hanya ikut-ikutan saja. Nah, yang menjadi faktor pendukung iman dalam kebersamaan jemaat, yang pertama, karena adanya keinginan dan niat untuk memiliki bekal iman. Yang kedua, karena orang tua yang mendukung dan menciptakan keluarga yang dibina dengan hidup doa. Yang ketiga, lingkungan gereja yang menyediakan berbagai macam kegiatan rohani, seperti pendalaman Alkitab, doa lingkungan, ataupun pendalaman poster APP. Nah, yang ketiga, membaca kisah-kisah menarik tentang pengalaman tokoh-tokoh dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, seperti kisah dari Yakub, Abraham, dan juga Yusuf, Maria. Nah, yang kelima yaitu membaca pengalaman iman tokoh-tokoh zaman modern seperti Paus Yohanes Paulus II ataupun Ibu Teresia dari Kalkuta. Nah, selanjutnya adapun faktor penghambat dari iman dalam kebersamaan jemaat makanya tidak berkembang. Yang pertama, karena kita sendiri tidak ada kemauan untuk mengembangkan iman kita. Nah, yang kedua, pendidikan iman orang tua dalam lingkungan keluarga kurang mendapat perhatian, seperti doa bersama, membaca kitab suci jarang dilakukan, ataupun bahkan tidak pernah. Nah, yang ketiga yaitu
lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, dan lebih mementingkan diri atau disibukkan dengan hal-hal duniawi. Nah, yang keempat yaitu perkembangan zaman dan arus globalisasi yang membawa perubahan nilai yang berdampak negatif. Nah, adapun usaha dalam mengembangkan iman, yaitu yang perlu kita lakukan yang pertama, membina doa pribadi dengan setia pada kesempatan-kesempatan tertentu. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah makan, atau sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, ataupun ketika kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, mari kita awali dengan berdoa. Nah, yang kedua yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di lingkungan gereja, seperti doa lingkungan, pendalaman kitab suci, retret, rekoleksi, atau ikut menjadi anggota KOR, kelompok misdinar juga termaksud. Nah, yang ketiga yaitu membaca kitab suci secara pribadi, atau membaca majalah atau buku-buku rohani. Nah, yang keempat, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, inilah yang menjadi usaha dalam mengembangkan iman kita. Baiklah anak-anak, adapun rangkuman dari materi kita pada hari ini yaitu iman berarti jawaban atas panggilan Allah. Iman itu bersifat personal dan sosial. Iman yang bersifat personal artinya bagaimana hubungan pribadi manusia dengan Allah. Selain relasi pribadi yang merupakan tanggapan manusia atas tawaran kasih Allah, iman juga memiliki sifat sosial. Artinya iman itu diungkapkan dan diwujud nyatakan dalam hubungan kebersamaan dengan jemaat lain. Selanjutnya, usaha mengembangkan iman tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, namun perlu keterlibatan jemaat dalam mengembangkan iman. Terlebih lagi, harus selalu memohon bantuan dan campur tangan dari Allah. Karena iman kita berkembang oleh bantuan orang lain, maka kita pun memiliki tanggung jawab untuk ambil bagian dalam mengembangkan iman sesama umat, dengan cara bersedia hadir dalam pertemuan-pertemuan umat, baik dalam doa bersama, pendalaman iman, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya. Pengembangan iman tidak bisa dilepaskan dari peran serta jemaat setempat. Maka kita harus terlibat dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, apakah kita sudah aktif ikut kegiatan dalam lingkungan? Apakah kita terlibat dalam kegiatan remaja Katolik? Kita sudah ikut dalam kegiatan KOR, misdinar, atau lektor? Mari kita hening sejenak, kita renungkan dalam hati kita. Semoga iman kita semakin berkembang. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami hari ini. Semoga mulai dari sekarang, kami bersedia untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan dan gereja setempat, agar iman kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.